Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali pada hari ini, di mana di dalam kalender gereja, hari ini disebut dengan istilah Kamis Putih. Ya, Kamis Putih, besok kita akan bersama-sama ada di dalam gereja untuk memperingati Jumat Agung, dan nanti ada Sabtu Tenang. Kemudian hari Minggunya kita akan merayakan Paskah. Doa dan harapan kita semua, perayaan Paskah pada tahun ini tentu akan membangkitkan semangat kita. Karena sudah 3 kali event Paskah kita lewati dalam masa pandemi ini. Harapan kita setelah ini Indonesia bisa masuk ke minimal pra-endemi. Itu doa dan harapan kita. Jadi kita tetap semangat karena perjuangan kita masih berat, perjalanan kita masih jauh. Mari kita berdoa. Mengucap syukur untuk setiap pertolongan Tuhan. Terlebih hari ini kami boleh mulai merenungkan dan memaknai persiapan kematian Tuhan menuju kayu salib demi untuk menebus setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami, terlebih juga segala kekurangan dan kelemahan kami, sakit penyakit kami, hubungan kami, terlebih hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan akan terus pulihkan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kami boleh kembali membaca firman-Mu dan merenungkan apa yang Tuhan boleh sabdakan kepada kami, seraya memohonkan Engkau memberikan kekuatan kepada kami agar kami juga tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami mau Tuhan untuk menjadi pelaku firman yang baik. Kami memuji Engkau dan kami mengagumi kebesaran-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada hari ini akan kita lanjutkan di Amsal pasal yang ke-7. Amsal pasal yang ke-7 ayat pertama sampai ayat yang ke-27. Amsal pasal yang pertama ayat yang pertama sampai ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambahkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakku. Kita lanjut. Supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya.
Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku, dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik, cerewet, dan lihat perempuan ini kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan, dekat setiap tikungan ia menghadang, lalu dipegangnyalah orang teruna itu dan diciumnya dengan muka tanpa malu. Berkatalah ia kepadanya, "Aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar nasarku itu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau, untuk mencari engkau, dan sekarang kudapatkan engkau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari, dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan, dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Sampai anak panah menembus hatinya, seperti burung dengan cepat menuju perangkap, dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku, janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Nah, Bapak Ibu, ya, dalam beberapa kali perenungan kita dari Amsal ini, ya, kita terus diingatkan, ya, berkaitan dengan perangkap-perangkap dari kuasa kegelapan, ya. Nah, yang digambarkan dengan istilah, ya, perzinahan yang bukan hanya dilakukan secara fisik, ya, tetapi dalam Alkitab ada istilah perzinahan bakti. Ya, jadi perzinahan itu diabdikan, ya, sebagai sebuah penyembahan. Nah, itulah yang terjadi di gereja-gereja setan. Ya. Nah, gereja-gereja yang sebenarnya, ya, mereka memakai berbagai jebakan, ya, tawaran, ya, seperti yang digambarkan oleh, ya, Amsal 7 ini, dan sangat menarik bagi orang-orang muda yang tidak berpengalaman. Ya, ibarat seperti sebuah perangkap, ya. Ya, ketika suatu kali, ya, kita melihat ada tikus di rumah. Ya, ada tikus masuk, ya, ke rumah.
ya itu membuat kita tidak tenang, ya, nggak nyaman gitu loh. Nah, maka dengan segala daya upaya kita akan mencoba ya, untuk menangkap ya, tikus ini. Ya. Nah, kalaupun kita nggak memakai perangkap, maka andai kata kita bisa melihat tikus ini keluar dari rumah kita, mungkin itu akan memberi kita ketenangan. Nah, tetapi dalam hal ini, yang namanya musuh dia selalu akan tersembunyi. Ya, apalagi tikus ya. Nah, begitu dia masuk nggak tahu dia nyempil kemana. Ya, di bawah sofa lah, di belakang lemari lah. Ya. Nah, suatu saat juga ketika ya ada satu pertemuan ya di sebuah tempat makan ya yang ya termasuk berkelas ya. Wah, sementara kita lagi ngobrol-ngobrol ya, lagi minum, ada tikus keluar ya. Enak aja dia melintas. Tapi teman saya langsung ya secara spontan ya, dia langsung dia ambil sapu, dia mau memburu itu tikus ya, tapi ya ternyata memang nggak ketemu. Nah, dan biasanya ya kita akan mencoba untuk menjebak dengan memasang perangkap ya. Nah, jadi biasanya ya perangkap tikus itu selalu dikasih makanan ya, digantungin makanan. Nah, karena target dari tikus itu hanya makan, ya makanan yang ada di perangkap itu, dia nggak akan pernah mempertimbangkan hal lain. Ya. Nah, maka begitu dia melihat nama, dia langsung lompat masuk, dia tarik ya, makanan itu, tapi dia tidak menyadari bahwa tarikan dari tikus tersebut ya terhadap makanan yang tergantung itu akan melepaskan cantolan pintu yang kemudian akan menutup ya perangkap tikus itu ya, akhirnya dia tidak bisa keluar. Nah, pekerjaan-pekerjaan iblis juga ya seperti pernah diceritakan ya bahwa ular ya, nah, ular yang masuk ke Taman Eden yang kemudian menggoda Hawa itu ya. Nah, itu kan Alkitab ya mencatat juga bahwa itu adalah hewan yang paling molek ya, hewan yang mungkin paling ya gimana ya, saya kalau katakan cantik atau ganteng ya saya juga nggak tahu ya ularnya betina atau ya jantan. Ya, tetapi paling tidak saya mau katakan bahwa tentu ular yang mendatangi Hawa di Taman Eden, dia akan tampil dengan sosok yang simpati lah ya. Nah, seperti yang digambarkan ya, kubentangkan permadani ya di atas tempat tidurku ya, ayat 16 dan seterusnya ya. Nah, jadi iblis itu selalu mengerti apa yang engkau mau. Ya, seperti iklan ya sebuah minuman ringan ya, soft drink gitu ya. Ku tahu apa yang kau mau. Ya. Nah, setan tuh selalu mengerti ya, apa yang kita mau. Nah, tetapi kalau kita hanya fokus ya, kalau kita hanya fokus kepada apa yang kita mau, apa yang kita ingini, maka disitulah sebenarnya ya, jebakan akan memangsa kita. Nah, oleh sebab itulah maka pada kesempatan ini ketika kita ada dalam sebuah ya penghayatan terhadap ya malam sebelum Yesus ditangkap. Ya. Nah, kita kembali kepada peristiwa sebelum ini. Ya, ketika Tuhan tahu bahwa dia akan ditangkap, ya, maka Alkitab mencatat dia pergi ke Taman Eden. Nah, dia berserah diri kepada Tuhan. Dia juga berdoa ya dalam keadaannya sebagai seorang manusia yang sejati ya. Ya. Jadi Allah yang sejati
manusia yang sejati yang melekat pada pribadi Yesus, yang juga tidak bisa dipisahkan, maka dia berdoa, ya Tuhan, ya Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini kau lalukan daripadaku. Yesus juga dalam keadaannya sebagai manusia, dia juga gentar menghadapi maut. Sehingga dia bergumul dengan doanya. Tapi syukurlah, dia berkata, kalau boleh, lalukanlah cawan ini. Tapi kalau enggak pun, biarlah kehendakmu yang jadi. Nah, jadi ketika kita memaksakan kehendak kita jadi, kita mengabaikan kehendak Allah, sebenarnya disitulah letak kekalahan kita. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam pembacaan kita di Amsal 7, dimulai dari ayat yang pertama, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Nah, satu yang bisa menjaga hidup kita dari berbagai perangkap, kehidupan kedagingan dunia ini, kita harus memegang perintah Tuhan. Ketika kita memegang kuat perintah Tuhan, maka saya berpikir tidak ada satupun godaan dalam kehidupan dunia ini yang bisa menghanyutkan kita. Nah, ketika kita menyimpan firman itu ada di hati kita, maka dia akan menjaga hati kita dari berbagai kehidupan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, ketika kita jauh dari Tuhan, maka disitulah iblis akan mendekat dengan kita. Tapi ketika kita tunduk kepada Allah, maka kita akan bisa melawan iblis itu. Nah, ayat yang kedua, berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Nah, jadi kalau kita mau menikmati hidup ini, bukan hidup sekedar bernafas, tapi hidup artinya kita memiliki persekutuan dengan Allah, maka kita harus pegang firman-Nya. Sehingga firman ini akan memberikan kehidupan kepada kita. Sehingga kita bukan sekedar hidup, tapi kita memiliki sebuah hidup yang bermakna bagi Tuhan dan bagi banyak orang. Nah, maka dikatakan simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Siapa yang menganggap mata nggak penting? Nah, maka mata harus kita pergunakan untuk melihat kemuliaan Tuhan, sehingga mata kita terang, hati kita terang. Kita tidak hidup dalam kegelapan. Nah, tambatkanlah semuanya itu pada jarimu, dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Dan bagian yang terakhir yang saya mau uraikan di ayat yang keempat, katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakku. Di atas segalanya, mari kita mohonkan Tuhan mengaruniakan hikmat kepada kita. Seperti Salomo, ketika dia bermimpi, dia diberi kesempatan untuk minta apa saja dari Tuhan. Dia tidak minta kekayaan, dia minta hikmat supaya kita dimampukan untuk bisa menjalani kehidupan di dunia yang penuh dengan jebakan ini.
Ya, walaupun akhirnya Salomo pun ya, jatuh juga. Ya. Ya, bagaimana seorang manusia punya 700 istri, 300 gundik. Ya. Nah, tapi baiklah, ya saya pikir bagaimanapun kita hidup hari ini, kita tetap menjaga hati kita supaya tidak menyimpang dari Tuhan. Ya. Tidak memberhalakan dunia ini. Ya. Dan kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan di dalam damai dan sejahtera. Puji Tuhan, selamat memperingati Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapa yang baik untuk kesempatan pada hari ini kami boleh bersama-sama datang bersembah sujud di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan Engkau bersabda kepada kami. Biarlah firman-Mu tetap menjadi pegangan dalam kehidupan kami di tengah kehidupan dunia yang sedang tergoncang. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, berkati semua umat-Mu dimanapun juga berada. Dalam segala usaha pekerjaan, kehidupan pribadi dan keluarga, dan juga setiap anak cucu, menantu. Tuhan, Engkau genapilah firman-Mu bahwa Engkau akan menjaga mereka sebagaimana Engkau memeliharanya seperti biji mata-Mu. Ini hidup kami, terpuji nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.